Shalom, selamat malam, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih di dalam Kristus. Marilah bersama kita mensyukuri segala kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita, keluarga dan jemaat. Pemeliharaannya kepada kita yang tidak pernah berhenti. Bersama kita akan mempersiapkan hati di dalam ibadah keluarga malam ini dengan tema Allah mengasihi semua orang. Pemberitaan firman malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Irdian Sulistiantoro. Jemaat mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait 1, Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Yesus, ya Bapa, kami menghampirimu pada malam ini. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu kepada keluarga, jemaat, bahkan juga seluruh umat manusia. Di masa dan saat seperti ini, kami masih dapat merasakan kasih dan pemeliharaan serta sayang Tuhan bagi kami. Terkadang kami menghadapi dilema kehidupan. Kami dipenuhi rasa takut akan hari esok, serta kehidupan di masa depan. Namun Engkau menyadarkan kami bahwa Engkau ada dan hadir di dalam setiap kehidupan. Ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kelemahan kami, dan layakkan kami untuk dapat bersekutu dengan-Mu. Datanglah ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia di dalam segala perkataannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi lagi dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit.
kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Opa, Oma, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, kini kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga malam ini. Kita akan bersekutu dengan Tuhan, berada dalam kebersamaan dengan Tuhan, menerima sapaan sabdanya. Untuk itu marilah sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, rumah tangga keluarga kami sungguh akan menjadi rumah tangga keluarga yang begitu teduh damai ketika Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih saat ini Engkau berkenan hadir dalam rumah kami masing-masing melalui ibadah keluarga. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami disanggupkan menerima sabda-Mu dengan baik. Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Kita bersama akan menerima sabda Allah yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul Pasal 10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 10, ayat 34 hingga 43. Yang demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi
bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kekasih Kristus, kita baru saja merayakan hari ulang tahun ke-75 NKRI yang bersama kita cintai. Kita bersyukur. Mengapa bersyukur? Sebab tanpa rahmat Tuhan, maka segala apapun yang diperjuangkan oleh para pejuang kita tidak akan pernah berbuahkan apa-apa. 75 tahun adalah angka signifikan untuk sebuah usia suatu negara. Angka itu menggambarkan tentang ketangguhan, menggambarkan tentang kedewasaan satu bangsa dalam hal memperjuangkan kemerdekaannya yang sudah sedang dan diraihnya. Kekasih Tuhan, yang perlu kita resapi, yang perlu kita ingat, yang perlu kita hayati dan tidak boleh sama sekali dilupakan adalah yang pertama, kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu adalah titik temu dari rahmat Allah dengan perjuangan. Yang kedua, saudara, perjuangan. Berbicara tentang perjuangan, maka yang berjuang itu bukan hanya satu suku tertentu, agama golongan tertentu saja, tetapi semua rakyat Indonesia secara keseluruhan berjuang. Kemudian ketika berbicara tentang rahmat, yang dirahmati oleh Allah itu bukan hanya suku, ras tertentu saja, tetapi semua dirahmati oleh Allah. Sampai saat ini NKRI sudah berusia 75 tahun, tetap eksis. Karena dua unsur tadi, rahmat Allah, perjuangan yang tetap berlangsung, dalam posisi tetap berjuang. Yang dirahmati Allah semua, yang berjuang juga semua. Nah, kata semua di sini itu menunjuk pada kemajemukan. Semua di sini juga menunjuk pada kebangsaan. Itu adalah eksistensi NKRI, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lagi dirongrong lagi, jangan lagi diganggu atas nama primordialisme sempit, atas nama isolasi religius, atas nama eksklusivitas spiritual sempit, atas nama intoleran. Itu semua adalah musuh yang merusak NKRI. Dan NKRI tidak boleh terjebak dalam zona eksklusivisme seperti itu. Tema khotbah kita pada malam hari ini adalah Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Kisah Para Rasul 10, 34 hingga 43 dipakai sebagai landasan untuk menyoroti tema tadi. Nah, saudara, isi pesan tema adalah, sekali lagi, isi pesan tema adalah tentang universalitas
tentang semua. Isi pesan dari tema adalah juga pesan inklusivitas, keterbukaan. Juga berisi pesan tentang persekutuan sebagai rumah bersama. Indonesia sebagai rumah bersama. Nah, saudara, karya Allah yang universal itu, karya Allah yang inklusif itu yang seharusnya, itu konteks Indonesia. Walaupun dalam kesehariannya memang senantiasa ada gangguan-gangguan tentang perilaku yang eksklusif, perilaku yang partikularis, perilaku yang menutup diri. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ini, kita bersama-sama diajak untuk melihat Kisah Para Rasul menampilkan dua sosok pribadi yang sangat penting. Siapakah itu? Petrus. Siapakah itu? Paulus. Petrus dan Paulus, dan saudara, dua tokoh representatif dari mereka yang punya sikap eksklusif, yang punya sikap partikularis, yang punya sikap tertutup. Dengan sikapnya, mereka katakan, kasih Tuhan, keselamatan tidak boleh teralir keluar, khusus hanya untuk Yahudi, khusus hanya untuk Israel. Kemudian lebih dipertajam lagi dengan adanya hukum proselyt. Hukum proselyt itu apa? Hukum proselyt itu adalah hukum yang dikenakan bagi mereka yang non-Yahudi. Ya. Dikenakan kepada mereka yang non-Yahudi. Kalau memang ingin mendapatkan kasih Allah, kalau ingin mendapatkan keselamatan, maka harus diyahudikan dulu, diproselitkan dulu. Gambaran dari eksklusivisme, dari partikularisme. Namun kekasih-kekasih Tuhan, Kristus hadir dan telah mendobrak sikap yang eksklusif itu. Kita melihat Saulus yang begitu eksklusif, tertutup, diubah oleh Tuhan Yesus, kemudian menjadi Paulus, diubah secara ekstrim, berubah secara 180 derajat. Saulus menjadi Paulus. Saulus yang dulunya begitu tertutup, kemudian menjadi Paulus yang begitu terbuka. Kita ketahui bersama, Paulus kemudian menjadi pemberita Injil bagi mereka yang non-Yahudi. Selanjutnya Petrus. Petrus juga sudah diubah oleh Roh Allah, diutus untuk berperan sebagai pemberita Injil bagi orang-orang Yahudi yang masih tertutup itu, agar orang Yahudi pun menjadi orang-orang yang percaya, tetapi juga menjadi orang-orang yang terbuka. Nah, Kisah Para Rasul 10 ini memberikan satu penegasan. Yang pertama, berkenaan dengan cara Allah. Saat Allah itu memberikan pencerahan kepada Petrus tentang kasih Allah, tentang kemurahannya, bahwa kasih Allah dan kemurahannya itu, bahwa kasih dan kemurahan Allah itu bukan hanya untuk Yahudi saja, tetapi secara terbuka untuk mereka yang non-Yahudi. Nah, cara yang Allah pakai ketika memberikan pencerahan kepada Petrus, dengan cara Allah memberikan penglihatan kepadanya, yaitu pada saat Petrus berdoa di ruang atas, maka Petrus kemudian
mendapatkan penglihatan. Penglihatan itu adalah Petrus melihat sekelompok binatang yang diharamkan untuk dimakan, tetapi justru Tuhan perintahkan agar Petrus memakannya. Petrus memprotesnya. Tetapi kemudian Tuhan katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh Petrus katakan haram. Itu di ayatnya yang ke-15 dari Kisah Para Rasul 10, 9 hingga 11. Nah di situ saudara, ditampakkan sekali, terlihat sekali betapa Tuhan sedang melakukan pendobrakan pemahaman sikap Petrus yang partikularis itu. Petrus yang tertutup itu didobrak. Bagi Petrus, halal bagi kelompok kami, tetapi najis dan haram untuk mereka. Itu Petrus, saudara-saudara. Yang pertama, Petrus didobrak kondisinya yang seperti itu. Yang kedua, saudara, yang disampaikan oleh Kisah Para Rasul 10 ini, yang kedua adalah peristiwa Petrus yang berkenan dan mau masuk ke rumah Kornelius. Siapa Kornelius itu? Kornelius itu adalah kepala pasukan Romawi, jelas orang non-Yahudi. Petrus mau masuk ke rumahnya, bukan sekedar masuk, tetapi bahkan Petrus melayaninya. Petrus berkhotbah kepada Kornelius beserta keluarga. Dan bahkan Petrus berkenan melaksanakan baptisan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus, apa yang terjadi dengan Petrus dan Kornelius beserta keluarga, semua itu hendak menunjukkan betapa telah terjadi pula pendobrakan tembok tebal sekat yang begitu ketat tentang ketertutupan relasi Yahudi dan Yahudi dan non-Yahudi yang begitu terpisah. Mereka tidak berkomunikasi sama sekali, tetapi didobrak. Prinsip mereka, Yahudi dan non-Yahudi. Bagi Yahudi mengatakan, dilarang keras berhubungan dengan mereka yang non-Yahudi. Dan bagi yang non-Yahudi, yang Yunani katakan, dilarang keras berhubungan dengan Yahudi. Itu yang terjadi. Tetapi dengan peristiwa Petrus yang mau masuk di keluarga Kornelius, didobrak, saudara. Jadi dalam hal ini jelas sekali betapa secara khusus bagi Petrus disadarkan bahwa yang pertama, Allah itu sesungguhnya tidak pernah membedakan orang. Semuanya sama. Bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, siapapun yang mengamalkan kebenaran, itu yang dikenan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa, kata barang siapa, itu menunjuk kepada siapapun. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Saudara-saudara kekasih Kristus, dengan melihat itu semua, betapa yang namanya keterbelengguan, yang namanya kebekuan, memang tidak boleh dibiarkan menjadi gumpalan yang berwujud eksklusivisme, yang berwujud anti toleran, yang berwujud primordialisme sempit, yang berwujud isolasi religius. Semua itu akan mewujud menjadi sebuah gangguan yang bisa menghambat karya keselamatan sampai pada kehidupan ini. Artinya apa? Artinya jangan biarkan gumpalan itu menjadi kekuatan yang berpotensi untuk mengacaukan dan menghancurkan. Sosok Paulus, sosok Petrus adalah contoh tokoh-tokoh sejarah gereja yang sudah dibuka sikap partikularisnya. Sehingga Paulus menjadi pemberita Injil untuk mereka yang non-Yahudi,
Dan Petrus menjadi pemberita Injil, punya tugas membuka ketertutupan Yahudi menjadi umat yang terbuka. Pemberitaan Injil tidak terhenti hanya sampai di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi kemudian keluar sampai di luar Palestina, dan terus sampai ke Roma, sampai ke Eropa, dan sampai di bumi Indonesia ini. Nah, semua perjalanan itu menunjukkan satu tanda tentang keterbukaan itu, bahwa Allah datang di dalam Yesus, datang untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja, untuk semua orang. Ketika Dia mengasihi, ketika menyelamatkan, bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua orang. Kekasih-kasih Tuhan, NKRI dengan Kebhinneka Tunggal Ika-Nya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Begitu sebaliknya, satu tetapi mengandung keragaman. Itu eksistensi kita sebagai sebuah fakta yang tak dapat dipungkiri. Sekaligus fakta tentang pengejawantahan dari kasih Allah, dari berkat Allah, dari rahmat Allah yang dinyatakan secara universal. Dalam hal ini konteks NKRI sebagai rumah bersama. Tuhan hadir untuk memberkati kita sebagai bangsa Indonesia dalam rumah bersama. Oleh karena itulah saudara, itu memiliki arti semua itu harus disyukuri. Indonesia, NKRI dengan Kebhinneka Tunggal Ika-Nya yang seperti itu. Itulah wujud rahmat Tuhan. Nah, sebagai tanda syukur itu, ya kita harus perjuangkan. Apa yang diperjuangkan? Eksistensi NKRI itu dipertahankan dan ditumbuh kembangkan. Tipiskan keakuan. Tipiskan kekamian. Tetapi tumbuhkan kekitaan. Tipiskan sikap tidak takut akan Tuhan. Tipiskan anti kebenaran dan keadilan. Tetapi tumbuhkan sikap takut akan Dia, dan tumbuhkan sikap pengamalan kebenaran dan keadilan. Dan Tuhan sangat berkenan dengan NKRI yang seperti itu. Saat ini saudara-saudara, bangsa kita sedang berhadapan-hadapan dengan musuh yang luar biasa. Pandemi COVID-19. Di balik peristiwa ini terkandung satu pengutusan Tuhan. Tuhan mengutus kita bersama. Bersama itu dalam artian umat Kristen gereja ini bersama-sama, satu bangsa dalam rumah bersama untuk mengatasi bersama tantangan itu. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Ada momentum yang sangat indah. Kita bersama berpikir positif kepada saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, mari kita tebalkan kekitaan kita. Tidak ada lagi istilah kami, tapi kita, satu rumah bersama, NKRI ini, menghadapi masalah musuh besar yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Pandemi COVID-19 dengan segala dampak-dampaknya. Yang tampaknya paling sederhana, saudara, berkenaan dengan M3. M3 di masa new normal ini, dalam tatanan baru ini. Mari bersama-sama kita tetap mencoba menjadikan M3 menjadi pola hidup kita. Memakai masker, saudara. Memakai masker. Kondisikan pikiran hati kita. Aku memakai masker ini karena aku sayang pada kamu. Aku mengasihi kepada kamu. Aku menghormati kamu. Demi kita. Demikian pula ketika kita mencuci tangan. Aku mengasihimu.
Aku menghormatimu. Demi kita. Demikian juga kita menjaga jarak. Atas nama itu. Saudara-saudara, 3 hal ini mari kita lakukan. Kalau kita mau melakukan itu, saling mengingatkan, saling membangun, maka yakin akan menjadi kekuatan besar untuk menghadapi pandemi ini. Saudara-saudara ingat bahwa korban semakin banyak. Luar biasa pengorbanan para medis, tenaga medis, aparat-aparat kita. Mereka berjuang siang malam. Dan sebagai rakyat, jangan tinggal diam. Kita berada dalam rumah bersama. Kalau kita menerima rahmat dari Tuhan secara bersama, mari itu kita lakukan. Dan saudara, mari melalui rumah tangga kita, keluarga kita kondisikan itu. Tuhan mengasihi kepada semua orang. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh terdengar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Dalam syafaat kami, ya Tuhan Bapa kami senantiasa memohon agar Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga kami. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi kekuatan kami, maka harapan kami merasakan. Harapan bukan merupakan ruang hampa udara. Apapun itu, tidak ada yang disebut mustahil di hadapan Tuhan. Demikian ketika rumah tangga menghadapi tugas, tanggung jawab. Ketika Tuhan ada di dalamnya, maka kami akan disertai oleh Tuhan untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab itu. Baik kami sebagai suami kepada istri, istri kepada suami, demikian orang tua kepada anak. Dan berbagai hal tugas rumah tangga, karena disertai Tuhan, kami akan diberi kemampuan di dalamnya. Demikian pula ketika keluarga-keluarga menghadapi pergumulan-pergumulan. Pergumulan berkenaan dengan dampak COVID-19 ini ya Bapa, yang sudah mengenai segala hal. Tetapi ketika Tuhan ada di dalamnya, Tuhan bersama kami, maka kami yakin dan percaya hidup rumah tangga kami bukan ditentukan oleh pergumulan-pergumulan itu, tetapi oleh rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan ketika kami menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sakit penyakit,
Bahkan kami berdoa juga bagi kekasih-kekasih kami, apabila ada saat ini dirawat di rumah sakit, mengalami rawatan khusus. Ya Tuhan, yakinkan kepada kami semua, Tuhan sebagai gembala tidak pernah tertidur. Demikian Tuhan pun akan memberkati anak-anak kami yang masih studi di tingkat apapun. Tuhan akan memberkati dalam situasi kondisi seperti ini. Tidak membuat kemudian anak-anak kami menjadi kosong, tetapi tetap boleh dan bisa berkreasi, tetap akan mengasah, mengisi pikiran hati dan perilakunya dengan segala hal yang baik. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu sebagai gereja, khususnya GPIB, lebih khususnya GPIB Pasar Minggu, tetap Tuhan utus sebagai pemberita-pemberita Injil melalui anak-anak Tuhan, melalui talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Dan terutama Bapa, sabda Allah mengingatkan kepada kami, ketika kami memberitakan Injil, maka kami berada dalam satu sikap yang terbuka, bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Kami satu bangsa, hidup dalam satu rumah. Bapa Allah Surgawi, terima kasih untuk hari ulang tahun NKRI yang ke-75 yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjaga dan merawatnya. Lindungi bangsa negara kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi bangsa yang tetap memiliki kemerdekaan jasmani dan rohani. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, dan khususnya pemerintah DKI ini. Engkau berkati Bapak Gubernur beserta jajarannya, aparat keamanan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, Engkau yang Kau utus berada di garda paling belakang sesungguhnya, anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit. Lindungi mereka ya Bapa, beri kemampuan mereka, berikan imunitas yang baik, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan berkati rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia memiliki semangat bersatu bersama mengatasi COVID-19 ini. Bapa Allah Surgawi, kami juga berdoa upaya pemerintah berkenaan dengan vaksin yang saat ini sudah masuk ke dalam pengujian tahap ketiga. Engkau berkati Bapa, agar kami segera mendapatkan vaksin itu. Jauhkan aral melintang. Terima kasih Bapa, berkati para pelayan-Mu yang bertugas pada saat ini, sebagai liturgos, sebagai pemusik, sebagai song leader, pemandu lagu, anak-anak Tuhan yang mengoperate multimedia ini, yang bekerja dengan jerih lelahnya, dan komisi TPG yang sembilan rupa mengkondisikan ibadah ini. Engkau berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, ketika kami nanti pulang, berada di peraduan kami, masuk dalam masa istirahat, roh tubuh jiwa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami dalam doa sempurna, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang telah mengasihi dan senantiasa memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi pemberian persembahan ini dibacakan dari kitab Perjanjian Lama 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami untuk senantiasa mensyukuri setiap pemeliharaan-Mu. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi saksi dan pembawa kasih-Mu di setiap jiwa yang Engkau hadirkan bagi kami. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini layak dan berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sabda Tuhan sudah kita terima, berkat Allah juga sudah kita terima. Kita akan segera beristirahat, menerima penyertaan Tuhan. Lakukan firman Tuhan yang telah kau terima tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian